Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan saya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pembelajaran 4 tema 7 September 2 kebersamaan di sekolah. Seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kata sapaan dalam dongeng, perbedaan suku atau daerah asal, menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Diharapkan anak-anak, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian mampu menemukan kata sapaan dengan benar. Kemudian kalian mampu menggunakan kata sapaan dalam kalimat dengan benar. Kemudian kalian mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya dengan benar. Dan kalian mampu menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Kita mulai ya pelajarannya. Nah, di halaman 88 buku kalian tema 7 itu kita mulai kegiatan pelajaran 4 kita. Ada sebuah gambar, di situ ada teman-teman Udin dan juga Dayu yang sedang belajar kelompok. Nah, anak-anak, kita akan mengenal kembali kata sapaan ya. Sebenarnya dialog ini harus kalian praktekkan di kelas. Namun karena kita belajar dari rumah, maka saya akan bacakan dialog dalam dongeng ini. Kemudian kalian perhatikan baik-baik ya, mana yang termasuk kata sapaan. Judul dongengnya adalah Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Dialog 1. Ingat anak-anak, nama di pinggir di sebelah kiri ini itu adalah yang mengucapkan, tokoh yang mengucapkan. Jadi kalau kalian membacakan dongeng tidak perlu dibacakan ini ya, cukup kata-katanya saja. Elang berkata, "Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi." "Terima kasih Elang, engkau telah menyelamatkanku." "Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit?" Nah, sebelumnya anak-anak, dari dialog ini itu terdapat kata sapaan. Kemarin saya jelaskan kata sapaan adalah panggilan bagi orang yang diajak bicara. Nah, elang berbicara kepada ayam jantan. Elang memanggil ayam jantan dengan sebutan apa ya? Ya, sahabatku. Jadi sahabatku ini adalah kata sapaan. Ya, kemudian ayam jantan membalas percakapan elang dengan menjawab, "Terima kasih Elang, engkau telah menyelamatkanku." Nah, kata sapaan yang digunakan ayam jantan kepada elang adalah ya, Elang, dan juga engkau. Sekali lagi, kata sapaan adalah sebutan atau panggilan bagi orang yang diajak bicara. Kemudian elang menjawab, "Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali." Elang memanggil ayam jantan dengan nama sahabatku. Jadi sahabatku ini adalah kata sapaan dalam kalimat ini. Dan juga engkau. Ya, engkau ada dua. Itu anak-anak ya. Ingat-ingat ya. Jadi kata sapaan adalah sebutan atau panggilan bagi orang yang diajak bicara. Kalau ditulis dalam bentuk dialog seperti ini, tempatnya yang ada di dalam percakapan, bukan yang di sini ya. Tapi yang ada di dalam percakapan. Yang ada di dalam percakapan itu yang ada di sebelah kanan ya, di dalam tanda petik. Baik, saya lanjutkan ya dialognya. Ayam jantan kemudian berkata, setelah ditanyai elang tadi, "Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya kepadamu, sahabat." Nah, ini kata sapaan. "Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung?" "Dulu aku juga tidak dapat terbang,
Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh. Kau harus ingat, yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun, dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Nah, yang saya garis kuning ini adalah kata sapaan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ceritanya. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Kalau membaca teks ini itu tidak ada kata sapaannya ya anak-anak ya, karena ini adalah teks narasi, bukan teks percakapan. Di sini ada ayam jantan yang mengucapkan percakapan tapi dia berbicara sendiri. Jadi tidak ada kata sapaannya di kotak ini. Selanjutnya kita menuju dialog 2. Ayam betina setelah melihat ayam jantan dapat terbang, itu bertanya, "Bagaimanakah engkau bisa terbang?" "Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Boleh aku pinjam?" "Pakailah, dan setelah itu lompatlah di sisiku." Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Kemudian ayam jantan bertanya, "Di mana jarum emas itu?" "Tadi aku letakkan di tanah. Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang. Kita mesti mencari sampai dapat." Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Nah, di sini ada nama juga ya, Nana. Ada nama dalam teks percakapan, tapi ini bukan kata sapaan karena ini membicarakan orang lain. Jadi ini bukan kata sapaan. Jadi kata sapaan adalah sebutan atau nama yang ditujukan kepada orang yang kita ajak bicara. Kalau membicarakan orang lain, itu bukan kata sapaan ya. Kemudian tiba-tiba elang datang. "Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang?" tanya elang kepada ayam jantan. "Aku hanya dapat melompat setinggi pagar, dan aku minta maaf padamu, elang." "Kenapa pula kau mesti minta maaf?" "Jarum emasmu telah hilang." Elang pun marah. "Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi." Kita lanjutkan. Ayam betina suatu hari bertelur dan menetas 6 ekor anak. Ayam jantan pun mengingatkan ayam betina, "Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri." Kemudian ayam betina menjawab, "Hei ayam jantan, aku tadi melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya." Dan benarlah, elang pun ternyata menyambar seekor anak ayam. Ayam betina pun berteriak, "Jangan ambil anakku!" Kemudian ayam jantan pun berkata kepada ayam betina, "Sebaiknya kita mencari jarum emas itu." "Baiklah, aku menemukannya. Aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit kemarin. Sebaiknya kita kembalikan kepada elang." Kemudian elang pun datang. "Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu?" Ayam jantan berkata, "Sudah, tapi
kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Baiklah. Nah, akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah, anak-anak, itu tadi kata sapaan yang ada di dalam dialog dongeng yang saya bacakan. Jadi, sekali lagi, kata sapaan adalah panggilan atau sebutan bagi orang yang kita ajak bicara. Nah, saya akan mencontohkan jika ada sebuah tugas membuat kalimat sederhana dari kata sapaan. Nah, misalkan di sini ada ayam jantan. Kita diminta membuat kalimat sendiri, kalimat sederhana. Contohnya seperti ini, anak-anak. Terima kasih ayam jantan, nyanyianmu telah membangunkanku pagi ini. Nah, itu ya. Jadi di dalamnya ada kata sapaan. Jadi kalimat yang mengandung kata sapaan itu artinya adalah kalimat dialog atau kalimat pengucapan. Jadi pengucapan antara seseorang dengan orang lain. Seperti orang berbicara ya. Ingat-ingat anak-anak ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan mengenal perbedaan suku atau daerah asal seseorang. Nah, di sini ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, sedangkan Edo berasal dari Papua. Dan Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa dan Made berasal dari Bali. Nah, kebetulan kelas Siti itu isinya terdiri dari anak-anak yang memiliki daerah asal yang berbeda atau suku yang berbeda. Nah, dari penjelasan di dalam teks ini dapat kita kelompokkan siswa berdasarkan suku atau asal daerahnya. Tadi yaitu Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali, Beni berasal dari Batak, kemudian Edo berasal dari Papua, Ayu berasal dari Jawa, dan Made berasal dari Bali. Ini anak-anak, jadi kita hidup di negara kita, Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Karena negara kita itu kan terdiri dari banyak pulau. Tentunya yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, meskipun berbeda, kita tetap satu jua. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di kelas kita anak-anak kelas 2B, itu alhamdulillah semuanya pasti berasal dari Jawa. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan daerah lain, tentunya banyak siswa atau teman-teman kita yang mungkin nanti kalau kalian SMP, SMA, atau waktu kuliah, pasti akan menemukan teman-teman yang berasal dari daerah lain atau suku bangsa lain. Tentunya kalian sudah tahu sikap yang harus kalian tunjukkan kepada teman-teman kalian nanti yang berasal dari daerah lain atau dari suku bangsa lain, yaitu kita harus menghormati mereka, tetap menghargai mereka, dan juga menganggap mereka sebagai teman atau saudara kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita belajar menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, kita akan menentukan jenis pecahan dan juga menjodohkan mana yang sesuai ya dari soal berikut. Banyak burung dalam sangkar ada berapa anak? 1, 2. Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan, jadi satunya ini adalah pecahan setengah. Nomor 2, ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama.
Banyak hewan tersebut adalah ada berapa? 1, 2, 3. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan, jadi satunya termasuk pecahan sepertiga. Kemudian ibu memiliki beberapa jarum. Banyak jarum di atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ini ya yang ada benang emasnya. 1/4. Lalu tinggal menjumlah berapa benda yang ada di dalam soal. Kemudian kita tentukan. Jika jumlahnya 4, maka 1/4. Jika jumlahnya 3, maka 1/3. Jika jumlahnya 2, maka pecahannya adalah setengah. Nah, sekarang kita akan menjodohkan gambar mana yang sesuai dengan pecahan di sebelah kiri ini. Pecahan 1/2 atau setengah, maka kita cari yang jumlahnya 2. Nah, ini ya, maka kita tarik garis menuju gambar ini. Kemudian 1/3, mana yang jumlahnya 3? 1, 2, 3. Maka 1/3 sama dengan gambar ini ya, yang bawah sendiri. Kemudian pecahan 1/4, kita cari yang jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita tarik garis. Iya. Kalau ini jumlahnya 5, maka ya mungkin nanti 1/5 kalau ada, tapi kita cukup mempelajari 1/2, 1/3, dan 1/4. Baik anak-anak, sekarang kita review pelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar mengenal kata sapaan dalam dongeng. Ingat, kata sapaan adalah sebutan atau panggilan bagi orang yang diajak bicara. Kemudian kita mengenal perbedaan suku bangsa atau asal daerah, dan kita mengenal atau menentukan pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, sekarang waktunya kalian melakukan kegiatan Ayo Menulis. Di buku kalian tema 7 halaman 94 dan 95, lakukan kegiatan Ayo Menulis ya. Buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Untuk kata ayam jantan sudah saya beri contoh. Ya, terima kasih ayam jantan, nyanyianmu telah membangunkanku pagi ini. Untuk kata ayam betina, elang, engkau, kawan, dan sahabatku, buatlah kalimat sendiri di rumah ya. Ingat kalimat sendiri yang memuat kata sapaan ini. Ingat, kata sapaan adalah kata yang kita gunakan untuk memanggil seseorang atau berbicara kepada orang lain. Kita sebut dengan nama apa dia ya. Nah, kerjakan di rumah, tulis di buku tulis kalian. Jika selesai, kirim fotonya ke WA saya seperti biasa. Selamat mengerjakan anak-anak. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.